Hai semuanya, terima kasih ya telah mengklik video ini. Sekarang aku akan menceritakan kelanjutan film dari Descendant of Desa. Yu Si Jin bertanya kepada Moyun, apakah kau bisa menyelamatkan ketua Liga Arab itu? Moyun menjawab, aku bisa menyelamatkannya. Yu Si Jin pun berkata, kalau begitu tolong selamatkan dia. Moyun pun membawa pasiennya ke ruangan operasi. Sedangkan di Korea, semua orang terlihat sibuk karena keputusan Yu Si Jin dan Moyun. Orang ini terus marah-marah. Sedangkan kepala rumah sakit mengatakan itu adalah keputusan yang tepat sebagai seorang dokter. Di situ ketua rumah sakit terlihat marah-marah. Mereka takut terjadi sesuatu kepada ketua Liga Arab tersebut. Sedangkan di Uruk, Moyun mulai melakukan operasi. Di situ terlihat suasana yang sangat menegangkan. Atasan Yu Si Jin marah-marah atas keputusan Yu Si Jin ini. Tak lama kemudian datanglah dokter Arab. Moyun pun selesai melakukan operasi. Tim Moyun kelihatan sangat lega sekali. Dokter Liga Arab ini memeriksa ketua Liga Arab ini. Dan dia marah-marah kepada Moyun karena telah mengoperasi ketua Liga Arab itu. Sedangkan di Korea, orang-orang ini sedang rapat. Orang ini menginginkan orang yang bertanggung jawab di sana untuk diberikan hukuman. Komandan pun memutuskan Yu Si Jin untuk dihukum. Yu Si Jin akan diberhentikan dalam tugasnya untuk sementara dan dia akan ditahan. Yu Si Jin pun ditahan di sebuah ruangan. Kemudian datanglah atasan Yu Si Jin. Dia menyuruh Dayong keluar dan dia memarahi Yu Si Jin. Sedangkan di luar, Moyun mencari Yu Si Jin. Moyun ini ingin menemui Yu Si Jin. Kemudian keluarlah atasan Yu Si Jin. Atasan mereka ini mencari Dr. Moyun. Padahal Dr. Moyun ada di belakang Dayong. Dia memarahi Moyun atas tindakannya. Kalau terjadi sesuatu kepada ketua Liga Arab, mereka semua akan mendapatkan hukuman dan karir mereka akan hancur. Kemudian dia mohon untuk kerjasamanya kepada Moyun dan pergi meninggalkan Moyun. Dia pun masuk ke dalam mobil. Ternyata Letnan Kolonel ini juga memarahi Dayong karena tidak menghentikan tindakan Yu Si Jin. Dan dia mengatakan Dayong akan dikembalikan ke Korea. Kemudian dia meninggalkan tempat itu. Dayong pun pergi menemui Yu Si Jin dan berpamitan kepada Yu Si Jin karena dia akan segera pergi ke Korea. Moyun pun diizinkan Dayong untuk bertemu dengan Yu Si Jin. Moyun pun menemui Yu Si Jin. Dan mereka berbincang-bincang sejenak. Di situ Moyun menangis. Kemudian Moyun memberi obat nyamuk kepada Yu Si Jin. Yu Si Jin pun menerimanya. Padahal di ruangan itu terdapat sangat banyak obat nyamuk. Anak ini masuk ke ruangan pasien. Dia pun memegang kepala sang pasien. Dan dia berkata pasien itu tidak sakit lagi. Tiba-tiba datanglah pengawal yang memarahinya. Moyun pun menghalanginya. Tiba-tiba sang pasien sadar. Sang dokter pun menguji sang pasien itu. Dr. Song merasa lega karena sang pasien itu sudah sadar. Sang pasien pun dipindahkan. Di dalam helikopter, pengawal ini terlihat berterima kasih kepada mereka semua. Di sini Dayong sudah sampai di bandara. Kemudian dia bertemu dengan Myunju. Myunju seperti sangat marah kepada Dayong dan dia menangis. Itu karena Dayong selalu saja menghindari dia. Jadi ceritanya mereka berdua pergi ke pesta pernikahan mantan Dayong. Di situ Minju pura-pura menjadi pacar Dayong. Untuk membuat mantan Dayong ini cemburu kepada Dayong. Setelah pulang dari pernikahan itu, Dayong pun berjanji untuk pura-pura menjadi pacarnya Myunju kepada Yu Si Jin. Setelah kejadian itu, mereka pun sering menghabiskan waktu bersama-sama. Di Korea, orang-orang ini sudah mengetahui bahwa ketua Liga Arab itu sudah sadar dan dia sudah dipindahkan. Tapi Yu Si Jin ini tetap mendapatkan hukuman. Dia pun dibebaskan dari tahanan. Di Uruk, pasukan Yu Si Jin memberikan kejutan kepada Yu Si Jin atas pembebasan tahanannya. Tiba-tiba datanglah Moyun yang mencari Yu Si Jin. Mereka pun berbicara di suatu tempat. Tiba-tiba datanglah mobil yang menjemput mereka berdua. Ternyata mereka berdua dipanggil oleh ketua Liga Arab.
karena telah menyelamatkan nyawanya. Mereka pun diberi kartu. Kartu itu dapat digunakan untuk menyelamatkan mereka berdua dalam situasi apapun di area Arab. Yusijin pun menggunakan kartu itu untuk menyewa mobil seharian kepada pengawal. Moyun pun marah-marah kepada Yusijin di dalam mobil, karena menggunakan kartu hanya untuk menyewa mobil seharian. Padahal kata Moyun, kartu itu bisa digunakan untuk meminta apapun kepada ketua Liga Arab. Mereka pun minum di sebuah kafe. Tak lama kemudian, telepon Yusijin berbunyi. Ia pun menjawab panggilan itu. Yusijin berkata kepada Moyun dia akan pergi ke suatu tempat. Tapi Moyun ini ingin ikut dengan Yusijin. Yusijin pun mengizinkan Moyun untuk ikut dengannya. Ternyata Yusijin pergi ke upacara pemakaman sahabatnya. Di situ Kapten Agus juga hadir di tempat itu. Dia melihat upacara itu dari kejauhan. Kemudian dia pergi dengan mobilnya. Moyun dan Yusijin pun kembali. Di situ Yusijin pergi duluan. Dia terlihat sangat sedih. Pagi harinya, Moyun menanyakan keberadaan Yusijin. Orang ini menjawab, Yusijin sedang berada di komite kedisiplinan. Di situ Yusijin mendapatkan hukuman. Gaji Yusijin akan dikurangi selama 3 bulan. Saat berjalan, Yusijin dikerjai oleh Minju. Yusijin kelihatan marah kepada Minju. Tiba-tiba Yusijin melihat Moyun yang sedang mencari dirinya. Moyun pun pergi ke tempat atasan Yusijin. Dan terjadilah beberapa perdebatan di sana. Tiba-tiba datanglah Yusijin yang mengajak Moyun keluar. Mereka terlihat pergi ke suatu tempat dengan mobil. Di situ Yusijin kelihatan kesal kepada Moyun. Moyun pun pergi meninggalkan Yusijin dan membawa mobilnya pergi. Ketika Yusijin sedang berjalan, tiba-tiba telepon Yusijin berbunyi. Ternyata itu dari Dayong. Di situ Dayong bertanya kepada Yusijin apakah dia bertemu dengan Myunju, tetapi Yusijin ini terlihat kesal dan dia mematikan teleponnya. Yusijin pulang diantar oleh prajuritnya. Ia pergi memasuki dapur. Ia pun mencari minuman. Tiba-tiba datanglah Moyun. Mereka berdua pun berbincang-bincang. Di situ Yusijin juga ingin meminum minuman itu. Kemudian mereka pun di part 4, setelah kejadian itu, Moyun minta izin kepada Yusijin untuk pergi duluan. Di sini wanita ini mengambil senjata. Ternyata yang datang itu adalah Dr. Daniel. Jadi ceritanya Dr. Daniel ini menganggap wanita itu adalah istrinya. Dan dia mengatakan ke wanita itu kalau sahabatnya sudah meninggal dunia. Di sini pembangkit listrik sedang dibangun oleh Haesung Group. Para dokter sedang bertemu dengan kakek tua itu. Moyun terlihat menikmati pemandangan di sana. Tiba-tiba datanglah manajer. Dia memperkenalkan dirinya dengan sombong. Lalu mereka semua meninggalkan manajer itu. Di sini Lee Ji-hoon menelpon Moyun. Ia mengatakan dia sudah mengetahui nama anak yang ditolongnya. Nama anak itu yaitu Blackie, dan anak itu sudah menghilang. Anak itu meninggalkan sebuah gambar, dan Lee Ji-hoon sudah meminta bantuan kepada Yusijin untuk menemukan anak itu. Ketika Yusijin datang, Moyun mengingat kejadian tadi malam, dan dia terlihat sangat malu. Di situ Yusijin menjelaskan, Blackie itu adalah nama sebuah desa, dan dia mengetahui tempat itu. Ketika di dalam mobil, Moyun menghindari pembicaraan soal kejadian tadi malam. Di situ ia terlihat sangat canggung. Mereka pun sampai di tempat anak itu, dan mereka bertemu dengan keluarga anak itu. Di situ Moyun memberi beberapa resep obat kepada keluarga itu. Di sini Myunju bertemu dengan letnan, dan dia diberi beberapa hadiah atas kedatangannya. Tiba-tiba Myunju mendapat panggilan telepon dari orang yang melaporkan kegiatan Dayong di Korea. Ternyata Dayong mendengar laporan itu. Dia pun menghukum anak buahnya dengan menyuruhnya untuk membuat ramen. Di sini Yusijin mengajak Moyun makan di kafe yang pernah ia kunjungi dengan Dayong. Moyun terlihat tidak menyukai wanita itu karena wanita itu pakaiannya sangat seksi. Ketika keluar dari kafe, Yusijin melihat orang yang berpura-pura menjadi PBB.
Ya, lelaki itu. Ia pun menyuruh Moyun meminjam mobil ke tempat Dr. Daniel. Yu Si-jin pun menodongkan pistol ke orang itu. Kemudian keluarlah Kapten Agus. Jadi ceritanya dulu Yu Si-jin itu pernah berteman dengan Kapten Agus. Dan salah satu teman mereka tertembak pada saat itu. Di sini Moyun menelpon Yu Si-jin. Tiba-tiba mobilnya dan mobil itu terjebak di tebing. Saat itu Yu Si-jin mengangkat teleponnya. Di situ Moyun mengatakan kepada Yu Si-jin, mobilnya terjebak di tebing. Kemudian ia merekam beberapa pesannya untuk orang-orang terdekatnya. Yu Si-jin pun datang dan menjatuhkan mobilnya. Yap, mereka berdua selamat dari insiden itu. Mereka pun kembali ke barak. Saat itu Yu Si-jin memberi jaketnya kepada Moyun karena pakaian dalam Moyun terlihat saat basah. Dan saat itu Moyun terlihat sangat kesal. Di sini Kapten Agus mengancam sang manajer untuk memberikan berlian kepadanya. Sang manajer itu diberikan waktu seminggu untuk menyerahkan berlian lainnya kepadanya. Di sini kakek tua memarahi lelaki ini gara-gara tidur di saat jam kerja. Kemudian datanglah manajer tadi. Saat itu pemuda itu melihat di kaos sang manajer ada bekas darah. Di sini Yu Si-jin menawarkan kopi kepada Moyun. Saat itu Moyun mengatakan Yu Si-jin ini mesum dan memarahi Yu Si-jin. Kemudian menawarkan obat penenang kepada Yu Si-jin jika dia membutuhkannya. Besoknya mereka membawa mobil itu kepada Daniel. Di situ Moyun sangat ketakutan. Dan Yu Si-jin mengatakan tenang saja, tak ada barang yang tidak bisa diperbaiki oleh Dr. Daniel. Di sini Daniel memberikan walkie-talkie kepada mereka berdua. Jadi walkie-talkie ini berfungsi sebagai telepon di sana karena di sana tidak ada jaringan. Yu Si-jin pun mengajari Moyun cara menggunakannya dan memberi nama samaran kepada Moyun yaitu Beauty. Ternyata hal itu dilihat oleh Myunju. Myunju pun membuat Moyun cemburu, lalu Moyun pergi dari sana. Tanpa mengabaikan Myunju yang ingin damai dengannya, lalu ia menguping pembicaraan mereka dan hal itu dilihat oleh Lee Ji-hoon. Di Korea, Dayong mengajar anak buahnya, lalu dia membuat laporan kepada komandannya. Di situ komandan mengatakan Yu Si-jin akan dikembalikan ke Korea. Dan di situ, ayah Myunju ini juga membahas hubungan anaknya dengan Dayong. Yap, ayah Myunju ini tetap tidak menyukai hubungan Dayong dengan anaknya, makanya mereka selalu dipisahkan. Ketika keluar dari ruangan itu, Myunju menelpon dan mengirim beberapa pesan kepada Dayong. Di sini Lee Ji-hoon bertemu dengan Myunju dan mengatakan Myunju tidak terlalu cantik. Tiba-tiba datanglah Moyun yang memuji perkataan Lee Ji-hoon. Di sini Moyun sedang rapat dan mencoba walkie-talkie. Dan dia memakai nama panggilan yang diberikan oleh Yu Si-jin yaitu Beauty. Lalu datanglah Yu Si-jin. Kemudian rekan kerja Moyun permisi dari tempat itu. Saat itu Yu Si-jin ingin bicara dengan Moyun. Tetapi Moyun tidak ingin bicara dengan Yu Si-jin karena ia cemburu dengan Myunju yang bertunangan dengan Yu Si-jin. Di sini mereka membahas hubungan Moyun dengan Yu Si-jin dan mengatakan hubungan mereka saat ini sama dengan hubungan Moyun dan Yu Si-jin. Namun wanita ini tidak mempedulikannya. Dr. Song pun kesal dan mengacaukan kotak-kotak yang ada di situ. Di sini wanita ini terlihat bicara dengan Daniel. Dan saat itu, ternyata Daniel bisa memperbaiki mobilnya dan menyuruh wanita itu membawa pintu mobil kepada dia. Saat ini, Yu Si-jin membereskan pakaiannya sambil mendengarkan candaan para tim medis dan mendengarkan Moyun yang sedang menyanyi di saluran itu. Di hari ini, mereka sedang melakukan perayaan atas tugas Yu Si-jin yang telah selesai di sana dan dia akan dipulangkan ke Korea. Moyun pun terlihat kesal karena dia tidak diberitahu oleh Yu Si-jin. Kemudian Yu Si-jin pun menemui Moyun. Ia mengatakan, kemarin aku ingin memberitahumu, tetapi kau pergi dan tidak mau berbicara denganku. Dan dia kembali menyatakan cintanya kepada Moyun. 그렇군요. 혹시 이게 마지막일지 몰라서.